warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan belajar SKI, di mana materinya itu tentang Isra dan Miraj. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Oke, silakan. Oke, tadi kan sudah berdoa. Sekarang Ibu mau cek kehadirannya. Siapa sih yang tidak hadir? Hadir semua, wah pintar. Jadi, sekarang karena semuanya sudah hadir, sudah siap belajar. Oke, jadi tadi seperti yang Ibu bilang, materi kita hari ini yaitu Isra Mi'raj. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, Ibu mau membagi kelompok dulu. Jadi, Ibu mau bagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Yang pertama, di deretan yang ini dulu. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3, dan yang di belakang itu kelompok 4 dan 5. Sekarang Ibu mau kasih waktu untuk mengatur posisi tempat duduknya. Jadi, kelompok itu tempat duduknya harus berdepanan, jangan membelakangi teman kelompoknya. Nah, Ibu kasih waktu dulu untuk kalian memperbaiki tempat duduknya. Dimulai dari sekarang. Oke, semua sudah diatur tempat duduknya. Nah, sekarang di sini Ibu ada modul. Jadi, Ibu akan bagikan modul ini. Tiap kelompok akan mendapatkan 3 modul. Kalian akan baca bersama. Di dalam modul itu sudah Ibu isi tentang ada pengertian Isra Mi'raj, kemudian dalilnya juga sudah ada, kemudian sejarah dan peristiwa apa saja yang terjadi di dalam Isra Mi'raj. Selanjutnya di lembar terakhir itu ada kegiatan individu dan kegiatan kelompok kalian. Sebentar terakhir, Ibu setelah pembelajaran ini, kita akan mengevaluasi apa saja yang telah kalian ambil dari pembelajaran ini. Sudah mengerti? Nah, selanjutnya tentang yang pertama itu pengertian. Pengertian Isra dan Mi'raj. Nah, di sini Isra dan Mi'raj ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama Isra, kemudian yang kedua Mi'raj. Nah, Isra ini lagi terbagi menjadi 2 pembahasan, yaitu pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Yang pertama itu Isra menurut bahasa, yaitu berjalan pada malam hari. Menurut bahasa, berjalan pada malam hari. Kemudian menurut istilah yaitu perjalanan Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari, dari Masjid Haram menuju ke Masjid Al-Aqsa. Nah, jadi Ibu ulangi. Isra itu menurut bahasa adalah perjalanan pada malam hari, sedangkan menurut istilah adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Nah, yang selanjutnya itu kita bahas tentang Mi'raj. Nah, sama seperti Isra, ini juga terbagi menjadi 2 pembahasan, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa yaitu
istilah, yaitu Mi'raj menurut istilah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju ke langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha hingga menerima wahyu di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha guna untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu tentang dalil yang memuat kisah tentang Isra dan Mi'raj. Di sini yang pertama, Ibu ada Quran surah Al-Isra ayat 1. Bisa dibuka semua Al-Qurannya yang ada di modul tadi. Siapa yang bisa bantu bacakan Ibu? Oke, Ibu baca dulu, setelah itu kalian ikuti, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abadihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatin innahu huwas sami'ul basir. Nah, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Nah, kemudian selain Quran surah Al-Isra ada lagi tentang yang menceritakan Isra dan Mi'raj ini, yaitu Quran surah Al-Najm ayat 18. Nah, di sini yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa yang aslinya pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya Ia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran surah An-Najm ayat 18. Itu ada pembahasan tentang sejarah dan kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Isra Mi'raj. Nah, dua pembahasan ini Ibu mau jadikan tugas rumah. Mau? Bisa? Bisa. Nah, jadi Ibu kan tadi sudah bagikan modul. Nah, jadi di belakang modul itu ada lembar, bisa dilihat di bagian terakhir lembar kedua dan pertama yang terakhir. Di situ ada lembar kerja kelompok dan lembar kerja individual. Jadi di situ ada pertanyaan, jelaskan yang dimaksud dengan Isra Mi'raj. Nah, kemudian situ ada 3 pertanyaan. Kalian kerja masing-masing kelompok, dikumpul di pertemuan selanjutnya. Kapan pertemuan selanjutnya? Minggu depan. Jadi kalian kerja kelompok, kemudian tugas individunya disalin di buku masing-masing. Dan tugas kelompoknya kalian bisa kerjasama, dikumpul di lembar itu saja. Sampai sini sudah paham? Oke. Tadi kan kita sudah belajar tentang Isra dan Mi'raj. Kemudian kita juga sudah mempelajari dalil-dalil apa saja yang menguatkan tentang Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian tugas kalian masih ingat, yaitu tentang peristiwa apa saja yang terjadi. Kemudian tentang kisahnya. Ibu suruh kalian baca kisahnya dan mengerjakan tugas di lampiran 2 dan 3. Selanjutnya, dengan kalian mendapatkan tugas dari Ibu, berarti kita akhiri pembelajaran hari ini. Selanjutnya minggu depan kalian belajar tentang Isra dan Mi'raj lagi dan kerjakan tugasnya.
Oke. Pertemuan selanjutnya kita periksa tugasnya bersama-sama. Oke? Jadi hari ini kita tutup pembelajaran. Siapa yang mau pimpin doanya? Oke, ketua kelas pimpin doanya sebelum kita pulang. Oke, doanya selesai. Pembelajaran hari ini tentang Isra dan Mi'raj jangan dilupa ya. Sekarang pembelajaran hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.